Daun talas, daun keladi. Cakep. Kena hujan daunnya basah. Cakep. Hati-hati kalau udah kenal sama Pak Dudi. Kenapa begitu? Kalau misalnya berbicara tentang proses, Kang, kayak contoh misalnya orang IT mah bisa dari rumah ya. Betul. Lalu kemudian sales juga bisa dari mana aja gitu. Nah kayak misalnya orang HC gimana tuh, Kang? Kan mereka tuh lebih ke ini, biasanya yang terjadi adalah traffic. Kalau konteksnya karena kebetulan tiket kantornya yang paling besar, kantor pusatnya di Jakarta, gitu ya, sehingga walaupun diberi 3 hari itu masih ada yang mengeluhkan, iya, gitu ya. Cuman problemnya tuh bukan soal masuknya. Halo rekan-rekan, selamat datang di Podcast Indonesia Produktif. Kali ini bersama saya, Hakim, atau biasa nama lengkapnya adalah Muhammad Soleh Al-Hakim. Ketemu lagi di kita di Podcast Indonesia Produktif pada hari ini, di mana hari ini kita akan diskusi tentang flexi hours dan hybrid working yang ada hubungannya dengan produktivitas. Nah, seperti kita tahu teman-teman semuanya, rekan-rekan, bahwa kalau di zaman COVID dulu itu banyak orang kerja dari rumah, kerja dari mana saja. Apakah itu sekarang sudah masih bisa relevan atau tidak? Nah, dalam tema kali ini, flexi hours dan juga hybrid working yang berhubungan dengan productivity, saya undang langsung seseorang yang memang produktif sekali. Kita sampai waktunya hari ini pun kita sempet-sempetin datang di pagi hari supaya beliau mau hadir. Mari kita kenalan dengan beliau, yaitu adalah Kang Dudi Arisandi. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Selamat pagi. Kita nyebutnya rekan-naker. Rekan-naker. Siap. Rekan-naker, Kang Dudi inilah yang menginspirasi lagunya Enno Lerian. Dudi dudi dam dam dudi dudi dam. Jokes bapak-bapak. Jokes bapak-bapak. Kamu tiketnya apa? .com gitu dong. Bisa. Sehat, alhamdulillah. Sehat ya, alhamdulillah ya. Ya, produktif sekali ya, saya lihat di beberapa layar kaca, sinetron gitu ya, berita-berita. Luar biasa. Sebentar lagi dapat Piala Citra. Masya Allah, masih ada itu teh. Ada kayaknya. Ya, kita juga akan ngebahas panjang lebar teman-teman semuanya, rekan-rekan, bahwa kalau produktivitas itu memang satu yang sekarang menjadi fokus ya Kang Dudi ya. Nah kalau menurut Kang Dudi nih secara pengalaman sekarang di tiket.com, jabatan masih sama ya? Masih ya, Chief Pantun Officer. Betul. Sok pantun dulu atuh. Daun talas, daun keladi. Cakep. Kena hujan daunnya basah. Cakep. Hati-hati kalau udah kenal sama Pak Dudi. Kenapa begitu? Yang lain nanti malam-malam tidurnya gelisah. Aduh. Semoga saya tidak gelisah nanti malam. Kang Dudi ini disebut Kang Dudi karena memang USA ya? USA. Orang Sunda asli. Orang Sunda asli. Masih GGMU? Masih. Tak bisa kelain hati. Gak bisa kelain hati. Apapun orang ngomong apa, pokoknya mah tetap produktif gitu ya. Tapi sayangnya itu tidak produktif itu ya. Apa perlu diganti pemain atau perlu diganti? Oke teman, rekan-rekan, itu hanya sedikit intermezzo untuk pagi ini. Nah, Kang Dudi, sebenarnya gini, termasuk di tiket.com itu kan perusahaan besar ya. Banyak yang mengatakan bahwa hybrid sama flexi working itu sesuatu hal yang sebenarnya banyak yang mau, tapi riskan, Kang Dudi. Menurut Kang Dudi sebenarnya itu teh hubungan antara hybrid working sama produktivitas itu apa? Emang apa ada hubungannya ya? Iya. Kalau ini efektif nggak sih untuk semua pekerjaan? Coba Kang Dudi boleh kasih insight ke kita ini. Baik, sebelumnya terima kasih ya. Jadi kalau ukuran kita mau melakukan praktek hybrid working atau flexible working, itu bukan bicara konteks besar kecil perusahaan. Ya, jadi kalau ngomongin besar kecil ya relatif jadinya kan, gitu. Justru malah mungkin perusahaan besar yang bisa invest di gedung, punya kantor, sayang kan kalau nggak dipakai. Betul. Mungkin lebih riskan buat mereka untuk praktek hybrid working mungkin. Oleh karena itu maka bukan soal perusahaan besar atau kecil, tapi lebih ke jenis industrinya. Memungkinkan tidak, gitu ya. Kalau pelayanan publik misalnya atau pabrik, operator mesin yang harus menjalankan mesin langsung, nggak mungkin mereka melakukan fleksi gitu ya. So tapi betul bahwa
terutama buat perusahaan-perusahaan yang mampu dan bisa melakukan hybrid working, itu tingkat produktivitas berdasarkan research katanya ya, ada penelitian bilang 10-20% itu produktivitasnya naik. Oh ya? Betul. Oke, gimana tuh korelasinya? Karena gini, jadi kalau bicara konteks hybrid working, orang jadi punya fleksibilitas, orang jadi punya waktu untuk, daripada buang-buang waktu di jalan misalnya ya. Betul. Ada waktu commute kan, yang relatively kalau ngitung Jakarta itu luar biasa kayak gitu ya. Kayak hari ini gitu ya, macetnya luar biasa, jarak tempuh yang jauh segala macam. Jadi bisa menghemat waktu perjalanan. Kemudian bisa jadi ada fleksibilitas lokasi kerja. Kan ada pendekatan itu juga sangat membantu yang supaya pekerja itu jadi lebih termotivasi, lebih karena mereka lebih fleksibel, mereka bisa ngatur waktu mereka sendiri gitu ya, disesuaikan tentunya gitu. Nah, karena motivasinya naik, nah itu akibatnya ada muncul tuh kepuasan dalam bekerja, ada istilahnya work life balance katanya gitu ya, karena lebih bisa ngatur lah gitu buat mereka. Tapi itu juga nggak bisa begitu aja ya, tadi balik lagi. Buat mereka yang mau menerapkan ini kan harus lingkungannya juga harus siap. Betul, pasti ada alat atau tools. Teknologi juga harus siap. Pastinya. Gitu. Nah, kalau di tiket.com berapa persen untuk karyawannya melakukan ini, pekerjanya? Kami tuh di tiket.com saat ini menerapkan hybrid working. 3 hari di kantor, 2 hari boleh dari mana saja. Oh, kenapa nggak dibalik? Karena balik lagi kita melihat efektivitasnya juga gitu ya. Kita belajar dari pengalaman. Jadi menerapkan hybrid working juga perlu maturity gitu. Ya, kesiapan dari pekerjanya dan kesiapan dari organisasi. Nah, itu tuh. Menarik banget tuh tadi tuh. Kesiapan pekerja dan maturity-nya pekerja. Kalau di tiket.com sendiri gimana tuh tanggung jawabnya? Sehingga pada akhirnya si pekerja-pekerja ini mereka benar-benar yang kan tanpa pengawasan ya. Lalu kemudian mereka harus produktif, lalu kemudian prosesnya tetap dijalanin. Nah, ini gimana Kang caranya gitu? Nah, pendekatan di kami memang agak berbeda. Ketika bicara hybridnya kita 3-2, itu kita tidak bebaskan begitu saja. Karena kan ada tujuan besar di balik kita melakukan hybrid ini kan, manusia itu perlu berinteraksi kan? Terutama dengan rekan kerja yang satu jalur lah, satu bagian, satu fungsi, satu divisi atau bahkan satu bisnis lini bisnis. Nah, pendekatan tiket.com itu kita melakukan 3-2 hybrid tadi, itu mereka akan bertemu dengan partnernya di lini bisnis yang sama, di hari yang sama. Jadi ada memang pengaturan sehingga tujuan supaya ada interaksi tetap tercapai. Betul. Jadi tetap ada kontrol dari atasan ya. Tetap ada kontrol di situ. Kemudian kalau bicara dalam konteks tanggung jawab, kan namanya juga tanggung jawab ya. Betul. Ada yang harus ditanggung, ada yang harus dijawab gitu ya. Nah, artinya harus dipastikan setiap pekerja paham betul apa sih yang sebetulnya menjadi tanggung jawabnya dia. Ini kan soal ekspektasi. Ya, kalau dikasih target misalnya, dalam bentuknya bisa target OKR, KPI, balance scorecard, apapun namanya. Tapi setiap pekerja dipastikan tahu mereka harus melakukan apa, mereka harus menyelesaikan apa. Ketika menyelesaikan itu jawabnya kan, tanggung, mereka tahu apa yang harus ditanggung. Artinya mereka punya kewajiban apa, terus dia jawab dengan result, hasilnya apa. Itu sebagai bentuk kontrolnya. Jadi kalau misalnya kayak target kan pasti ngomongin revenue ya. Betul. Revenue itu biasanya dibebankan kepada teman-teman sales dan marketing. Nah, itu mereka melakukan hybrid working juga. Semua melakukan hybrid working. Kan hybrid working itu artinya orang tetap bekerja, jangan salah kaprah. Hybrid working 3 hari di kantor, 2 hari tidur-tiduran di rumah. Kan enggak, tetap kerja. Tidur-tiduran ya? Kan kerja. Anywhere tetap ya. Kerja tapi anywhere. Iya, betul. Kalau misalnya berbicara tentang proses, Kang. Kayak contoh misalnya orang IT mah bisa dari rumah ya. Betul. Lalu kemudian sales juga bisa dari mana aja gitu. Nah, kayak misalnya orang HC gimana tuh, Kang? Sama juga. Menurut saya karena kan ini tidak menghilangkan kewajibannya untuk bekerja. Iya. Tetap prosesnya tetap dijalankan. Tetap prosesnya semua dijalankan. Kewajiban yang menjadi kewajibannya tetap dijalankan. Kadang-kadang full meeting, gitu ya. Tapi kan kalau perusahaan yang menerapkan full WFH misalnya, kita nggak boleh lupa ada screen fatigue ya.
Betul tuh. Orang capek kan kita juga dulu saya berasa sekali waktu kita zaman Covid tiap hari di depan layar itu capek luar biasa. Dikontrol lagi kan? Dikontrol. Tiap jam harus kirim laporan. Oh itu enggak sih kalau di kita enggak. Ya? Oke, aku dengar dari beberapa teman-teman yang berbeda perusahaan ya. Satu, kalau kerja di rumah biaya makin menaik. Ya betul. Lalu kemudian justru jam kerjanya lebih panjang. Bisa jadi begitu. Kemudian yang ketiga justru XP-nya makin besar karena dia harus beli kuota gitu ya. Lalu kemudian dia juga harus beli alat, device dan segala macam. Itu apakah kalau di tiket.com difasilitasi, Kang? Kita ada untuk benefit yang boleh digunakan untuk membeli fasilitas hybrid working-nya. Ada. Kita ada namanya flexi benefit lah buat karyawan. Saya pernah baca di Australia itu pegawai employee state-nya tuh dulu pernah dirumahkan, artinya kerja di rumah gitu. Tapi lama-kelamaan malah mereka pengen balik kerja ke kantor lagi karena itu tadi faktor-faktor itu tadi. Nah, justru mereka beranggapan bahwa kayaknya kerja itu emang lebih enak tatap muka gitu. Betul. Harus ketemu teman gitu kan. Terus kemudian mereka tahu arahannya jam 8 sampai jam 5 ya udah gitu. Nah, kalau di rumah kan bisa sampai malam dan segala macam. Menurut Kang Dudi, interaksi tatap muka itu seberapa penting zaman sekarang? Iya. Kita tuh sebenarnya harus kembali ke hitah katanya. Bahwa manusia itu kan pada dasarnya makhluk sosial. Betul, betul. Bahwa manusia itu perlu berinteraksi satu sama yang lain. Benar. Nggak semua hal bisa dijawab dari ketulusan tatapan mata ini nggak bisa dilihat dari layar laptop atau komputer. Betul. Gitu. So kehadiran orang di tempat kerja itu akan buat saya gitu ya dan buat tim yang saat ini melakukan ini di tiket rasanya lebih memudahkan untuk bisa diskusi. Deep talk-nya tuh lebih dapet gitu kan. Gitu ya, atau brainstorming-nya jadi lebih dapet. Jadi lebih satset, nggak usah nyari-nyari ini di mana nih anak gitu ya. Nggak ada orang tahu tempat duduknya di mana misalnya gitu ya. Atau areanya di mana paling tidak gitu. Jadi komunikasi nonverbal sama nuansa emosional itu sulit ditangkap dalam virtual meeting. Betul. Kadang-kadang suka miskomunikasi ya. Kadang-kadang kita jadi miskomunikasi. Malah jadi lebih istilahnya kalau kita texting deh gitu. Pakai huruf besar semua aja bisa tersinggung. Atau cuman pe gitu kan. Itu pinjam duit nih gitu kan. P-nya udah mulai gitu kan di depan. Jadi kita suka berasumsi pada akhirnya ketika melakukan komunikasi hanya lewat digital gitu ya. Kalau tatap muka mah enak ya. Tatap muka tuh lebih langsung. Saya mau ketemu Kang Dudi langsung ke ruangan aja. Kita ngobrol. Karena kita bisa. Jadi penting banget bahwa kita nggak boleh lupa untuk terus membangun yang namanya human connection. Kolaborasi juga. Teamwork gitu juga. Ya. Dan ingat ya, kita perlu juga tadi ya kalau bicara human ya, mengurangi kita perlu untuk membangun human connection. Satu lagi mengurangi isolation. Kesepian betul. Iya dong. Kalau di rumah terus nggak berinteraksi sama orang, mungkin kalau yang introvert, bisa-bisa aja. Tapi ya sampai kapan? Benar. Gitu. Tapi pernah nggak melakukan survei Kang di kantor dengan adanya hybrid working itu, mereka tetap setuju atau bagaimana? Sejauh ini setuju. Keluhan mereka tuh lebih ke ini biasanya yang terjadi adalah traffic. Kalau konteksnya karena kebetulan tiket kantornya yang paling besar kantor pusatnya di Jakarta gitu ya, sehingga walaupun diberi 3 hari itu masih ada yang mengeluhkan gitu ya. Cuman problemnya tuh bukan soal masuknya, tapi trafficnya ya. Jadi buang-buang waktu nih Pak gitu, saya bolak-balik harus 4 jam misalnya. Padahal di konsep kantornya itu bagus banget itu, orang bisa duduk di mana aja, main apa aja. Betul. Gitu. Kapan-kapan main-main boleh nih. Apa istilahnya buat teman-teman rekan-rekan raker. Iya, boleh main ke kantor tiket.com, silakan. Mau main-main, mau kerja di sana juga boleh, mau tanda tangan kontrak langsung juga boleh. Apa yang enggak gitu. Nah, sekarang ke soal organisasi Kang, organisasi development terkait dengan hybrid working dan juga flexibility. Kadang-kadang sistem hybrid ini ada yang dituangkan secara best practice, tapi ada juga beberapa yang dituangkan langsung dalam kebijakan atau policy gitu. Kalau menurut Kang Dudi nih, ini kan mungkin berdasarkan aspirasi aspirasi teman-teman di tiket.com bahwa kita lanjutin aja deh hybrid workingnya atau flexibility kerjanya, silakan aja gitu.
Ini apakah disupport juga dari CEO atau manajemen? Ya. Atau bahkan sudah ada satu kebijakan? Kan? Ada. Jadi saya menyarankan polisinya tetap dibuat, kebijakannya tertulis, sehingga ketika terjadi hal-hal atau ada dispute atau ada ketidaksepahaman, aturan mainnya kita udah berlakukan. Oh, nice. Ya, se-fleksibel apapun, balik lagi tetap ada rules yang harus dipenuhi. Karena kadang negatifnya dengan hybrid working ini ada juga, Mas Hakim. Apa tuh? Misalnya karyawan double job. Itu dia tuh. Kan kita nggak tahu. Itu tuh balik lagi ke kedewasaan pekerja. Makanya kedewasaan pekerja itu di situ. Kita nggak pernah tahu tuh dengan kondisi itu. Dan ternyata ketika tadi tanggung jawabnya tepat dikasih tahu, ketahuan. Karena kita ketahuan ada orang yang double job itu. Tapi kan kalau boleh tahu nih, apa tantangannya kalau menurut Hakang soal flexibility dengan hybrid working ini? Tantangannya apa? Terkait dengan produktivitas. Ya, tantangannya pertama tentunya support dari top management ya. Praktek ini harus didukung oleh top management. Karena masih ada yang mungkin ini bisa ketika memungkinkan untuk dilakukan. Balik lagi ke jenis bisnisnya ya. Kedua, memang kedewasaan dari pekerjanya sendiri. Pekerja harus siap dan bertanggung jawab penuh ketika memang diberikan keleluasaan tadi, diberikan fleksibilitas. Ya, betul. Ketika kita bisa bertanggung jawab, rasanya akan jadi lebih mudah. Nah, kalau misalnya anak-anak zaman sekarang itu Gen Z kan senang nih yang kayak gini-gini flexibility. Lalu milenial sama Gen X itu juga kadang-kadang mereka masih gue pengen ke kantor aja. Nah, supaya menyeimbangkan itu tips yang Kang Dudi jalankan di tiket.com gimana, Kang? Ini berlaku buat semua kan ya. Kita nggak bicara konteks generasi lah gitu ya. Supaya bisa seimbang, balik lagi kembali ke tadi rules yang harus clear, harus jelas apa, dikomunikasikan. Kemudian ya do's and don'ts-nya jelas, segala macam itu jelas. Kemudian ada target yang jelas atau ada tujuan yang jelas dari setiap individu. Jadi setiap individu itu harus diukur lah, harus punya performance standar yang mau dicapai seperti apa, sehingga dia bisa bertanggung jawab gitu ya untuk melakukan tugas-tugasnya dengan baik dan tetap deliver. Ya, artinya kebijakan yang dibuat organisasi bisa sustain. Nah, kalau misalnya ada nanti masalah di kemudian hari, organisasi kan nggak percaya lagi. Betul. Ya, perusahaan nggak percaya lagi. Udah dikasih fleksibilitas, tapi malah banyak pelanggaran, jadi karyawan tidak produktif. Akhirnya balik ke pola yang memang harus full WFO. Dan full WFO itu bukan soal benar salah ya, balik lagi dikembalikan kepada kebutuhan masing-masing organisasi. Dan yang biasanya dia akan di-pointing adalah orang HR-nya atau orang HC-nya, karena tidak well managed, tidak well informed seperti itu. Nah, buat teman-teman orang HR atau teman-teman HC yang memang sedang atau akan atau sudah menjalankan hal ini, beberapa hal memang harus fokus kepada implementasi. Kadang-kadang orang HC juga harus kontrol sejauh mana produktivitas itu berjalan, SOP masih berjalan, lalu kemudian target dan revenue juga atau produktivitasnya juga tetap terkontrol ya Kang Dudi ya. Oke, terakhir Kang Dudi ada pesan apa nih buat teman-teman HC? Kalau tadi kan tipsnya sudah ya. Buat teman-teman HC apa pesannya? Lalu kemudian buat top level manajemen apa pesannya? Atau bahkan mungkin untuk para pekerjanya juga. Silakan. Saya akan kembali ke yang tadi lah ya, ke diskusi di depan bahwa flexible working tidak terbatas pada berapa hari kerja di rumah atau berapa kali kerja di kantor. Mungkin boleh disapa di sebelah sini itu. Kita bisa perluas ya makna dari flexible working itu dengan memberikan work life balance yang lebih baik bagi karyawan kita gitu ya, dengan memberikan ruang yang cukup gitu ya bagi karyawan kita untuk lebih produktif dan lebih termotivasi. Ya, dan salah satu kunci yang keberhasilan yang saya kira bisa jadi salah satu yang dilakukan oleh kita semua adalah kita harus lebih terbuka dan mau mendengarkan apa yang menjadi aspirasi dari karyawan ya, sehingga kebijakan yang kita ambil bukan kebijakan yang hanya satu arah gitu ya, sebisa mungkin kebijakan yang bisa disepakati bersama ya, dan ujung-ujungnya membawa produktivitas buat organisasi. Iya, itu paling penting. Flexibility dan hybrid working juga tetap harus meningkatkan produktivitas.
Terima kasih banyak. Sama-sama. Hatur nuhun Kang Dudi Sama-sama, sudah Mas memberikan Budi. insight-insight yang menarik dan juga aplikatif buat podcast kita pada hari ini. Ya. Dan semoga teman-teman bisa dapat ilmunya, kemudian bisa diaplikasikan dalam tempat kerja. Dan buat rekan-rekan, kalau seandainya pengen bertanya lebih dalam, mungkin bisa kunjungi aja di bawah ini ya, nanti akan ada tampilan untuk bertanya-tanya sama Kang Dudi, atau silakan kunjungi saja sosial media Kang Dudi. Dan baik rekan-rekan, semoga obrolan kita pada hari ini menginspirasi semua orang, dan semoga kita ketemu lagi di podcast Indonesia Produktif berikutnya. Saya Hakim, Saya Dudi Arisandi, kami pamit undur diri. Tetap semangat dan tetap produktif.